Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farihul Lutfi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta rekan-rekan yang mengikuti presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika, di mana terdapat beberapa anggota. Yang pertama, Destri Rihayati, Farah Agustina, Lutfi Fatimah Zahro, dan Mardiani Putri Alisa. Materi yang akan dibahas yaitu konsep Pancasila sebagai sistem etika, Pancasila sebagai sistem etika, penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir adalah sumber historis, sosiologis, dan politisi Pancasila sebagai sistem etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, mengenai pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema. Pengertian sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sehingga dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sistem adalah suatu kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya mengenai pengertian etika. Etika adalah suatu nilai dan norma yang berperan sebagai acuan atau pegangan dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupannya. Materi yang kedua mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika yakni upaya untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar yang digunakan sebagai pedoman penyusunan peraturan yang mengatur masalah perilaku politikus yang berhubungan dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dengan kata lain, para penyelenggara negara harus mencerminkan etika dari Pancasila. Materi selanjutnya yaitu penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mempertahankan persatuan serta menjaga moral, norma dalam beretika, salah satu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila baik secara individu maupun kelompok, yakni yang pertama nilai ketuhanan. Nilai ini secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi kedudukannya karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan, di mana suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai akidah dan hukum Tuhan, dan begitu sebaliknya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Manusia dianugerahkan memiliki akal untuk berpikir dan bertindak, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai kemanusiaan yang didasarkan dari 2 poin tadi, menghasilkan nilai kesusilaan. Contohnya, penghargaan, kerjasama, tolong-menolong, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai persatuan. Menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan merupakan inti dari nilai persatuan, sehingga setiap perbuatan dan tindakan yang kita lakukan akan berdampak bagi negara. Untuk itu, pentingnya urgensi beretika dalam kehidupan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan berorientasi pada tindakan yang mengandung kebijakan tertinggi. Oleh karena itu, suatu perbuatan belum tentu dikatakan baik apabila disetujui atau bermanfaat bagi banyak orang. Namun perbuatan tersebut dikatakan baik atas dasar musyawarah yang sesuai dengan konsep hikmah dan kebijaksanaan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai keadilan masyarakat banyak, sehingga nilai ini lebih mengarah ke etika dalam sosial.
menciptakan keadilan dengan sesama kalangan dan partner yang bebas dan sama derajatnya. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia, sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan negara, sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam desintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara, seperti kasus penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atau pengedar narkoba asal Australia Skeppel Corby. Dan yang terakhir adalah banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar, seperti kasus pelanggaran pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis Grundslag atau Welstanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam pada BP 7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Pengamalan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormat dan menghormati, serta bekerja sama antar para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua, pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antar sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, pada sila persatuan Indonesia, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan bernegara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil putusan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan
dengan hati nurani yang luhur. Dan yang terakhir, pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dan merata serta berkeadilan sosial. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah, memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Terakhir yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat dalam norma-norma dasar Grand Norm sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus, berhubungan juga dengan politik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, ekonomi. Etika memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi sarana, dimensi tujuan, dan dimensi aksi politik. Penjabaran dari ketiga dimensi tersebut yaitu satu dimensi tujuan, terumuskan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. 2. Dimensi sarana, memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Terakhir, dimensi aksi politik, berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi pada paham permasalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.